Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tahirin dalam acara iNews. Dan kali ini kita akan membahas tentang masa reformasi. Masa reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan baru dan menuju ke arah perbaikan. Gerakan yang terjadi pada tahun 1998 merupakan gerakan untuk mengadakan pembaruan dan perubahan terutama dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Latar belakang reformasi. Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awal munculnya Orde Baru. Setelah Orde Baru memegang tampuk kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus-menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Penyimpangan yang telah berlangsung lama itu berubah pada krisis di segala bidang, antara lain krisis politik, hukum, ekonomi, sosial, dan kepercayaan. Kemunculan gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Tuntutan gerakan reformasi adalah aksi yang dituntun oleh para mahasiswa, seperti tuntunan penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta suksesal kepemimpinan nasional. Dan yang terakhir adalah agenda reformasi. Yang pertama ada suksesi kepemimpinan nasional, amandemen UUD 1945, pemberontakan KKN, penghapusan dewi fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah. Agenda utama gerakan reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Selanjutnya, perkembangan pasca reformasi. 1. B.J. Habibie. Masa jabatan selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, serta 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden. Kabinet reformasinya adalah Kabinet Reformasi Pembangunan. Reformasi dalam bidang politik, otonomi daerah yang lebih demokratis dan meluas melalui TAP MPR nomor 15 atau MPR atau 1998. Menciptakan kebebasan berpolitik, menerapkan sistem multipartai dalam pemilu UU nomor 2 tahun 1999. Menciptakan kebebasan pers dan UUD Pers 1999 tentang perlindungan pers dan tugas wartawan. Membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 kali, masing-masing 5 tahun. Pelaksanaan referendum Timor Leste. Referendum, proses pemungutan suara untuk mengambil keputusan politik yang mempengaruhi negara. Sejak masa Orde Baru, Timor Leste berusaha ingin memisahkan diri dari Indonesia. Akhirnya, Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk melakukan referendum yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 yang bertujuan untuk memastikan apakah rakyat Timor Leste memilih otonomi atau kemerdekaan. Hasil referendum kemudian diumumkan oleh PBB pada tanggal 4 September 1999. Hasilnya, 78,5% rakyat Timor Leste ingin memisahkan diri dari Indonesia. Timor Leste pun resmi lepas dari Indonesia pada tanggal 19 Oktober 1999. Yang kedua, Abdurrahman Wahid. Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet Persatuan Nasional adalah Kabinet Presiden RI keempat 1999 sampai 2001. Kabinet ini terdiri dari sejumlah koordinator, menteri negara, sekretaris negara, dan jaksa agung. Masa jabatan 2 tahun, dilantik pada tanggal 20 Oktober 1999 melalui sidang umum MPR dan berakhir pada saat dibentuknya Dewan Ekonomi Nasional atau disebut dengan DKH pada 23 Juli 2001. Yang ketiga ada Megawati Soekarno Putri.
Pembentukan Kabinet Gotong Royong, upaya pemberantasan KKN UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pemilu 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang keempat, Susilo Bambang Yudhoyono, pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Bidang keamanan yaitu berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar dengan cara mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik di tingkat internasional. Upaya tersebut menghasilkan Genewa Agreement. Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah menghentikan segala bentuk pertempuran sekaligus menjadi kerangka dasar dalam upayanya negosiasi damai di antaranya semua pihak. Dan yang terakhir ada Presiden Joko Widodo, pembentukan Kabinet Kerja, menggagas program yang bernama Nawacita, merupakan 9 program yang mencakup semua visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Sekian berita iNews kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di iNews berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.